Halo guys, welcome back to podcast Selin. Aku Teresa Selin dan di sini kita bakal ngomongin dunia peliharaan. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi kalian pernah gak sih sehabis pulang sekolah kalian langsung disambut sama peliharaan kalian tepat di depan pintu? Bahkan sebelum kalian buka pintu mereka udah kayak pengen keluar dan ingin kayak lompat-lompat ke arah kita. Kayak mereka itu minta digendong gitu loh. Nah, aku tuh punya 4 anjing, tapi sekarang cuma sisa 2. Jadi awalnya itu ada Molly dan Nolly. Jadi mereka itu dikasih oleh tetangga aku. Nah mereka tuh saat dikasih tuh umurnya masih kecil gitu loh guys. Kayak masih kurang lebih sebulan lah ya. Nah tapi kalau Nolly dia cuma beberapa hari gitu di rumah. Jadi waktu itu hari Minggu. Waktu itu aku sama keluarga aku itu sehabis pulang gereja. Nah udah turun dari mobil, nemu Nolly di pinggir jalan, terdampar gitu dia. Pas disentuh, Nolly itu beku gitu. Beku apa kaku ya? Dia tuh kayak pokoknya keras gitu loh badannya. Pas dipegang. Nah itu kayaknya antara ditabrak kalau nggak dipukul orang ya. Karena kan masih kecil, apalagi kalau misalnya kita mukul bagian pala itu mereka udah langsung bakal ini. Jadi saraf-saraf itu kan masih lemah gitu pasti. Nah, udah gitu habis dikubur, terus kita udah masuk dalam. Molly itu ya guys, dia duduk di garasi itu, dia kupingnya keadaannya lagi ke belakang, terus matanya berkaca-kaca gitu kayak mau nangis. Kayaknya dia tuh ngeh kalau adiknya tuh udah gitu, udah meninggoy. Nah terus udah selang beberapa hari dari situ Molly itu agak diem mungkin ya karena dia kehilangan saudaranya ya kan. Tapi makin kesini makin ke situ dia udah kelihatan kan sifatnya kayak mana. Dia nakal guys ternyata, tapi masih bisa diomongin gitu. Nah mereka tuh kan datangnya kalau nggak salah bulan November apa Desember ya. Nah bulan Aprilnya datang lagi anjing baru namanya Haley. Nah jadi Haley ini dia tuh penakut banget. Jadi dia tuh ditemuin sama ayah aku. Jadi katanya sih di rumah kosong ya. Ya, dia tuh kecil. Jadi oh ya Molly, Nolly, Haley, anjing yang kalau udah dewasa badannya masih tetap kecil gitu loh guys. Kan ada sih jenis anjingnya gitu. Tapi aku nggak tahu ya jenis anjing Molly dan Nolly Haley ini tuh jenis anjing apa. Tapi ya pokoknya mereka tuh walaupun udah dewasa, mereka tuh gak besar badannya, tetap kecil gitu loh. Nah, Haley masuk, jadi Haley tuh takut, masih kayak takut gitu loh. Bahkan takut sama kita juga gitu. Jadi pas lagi Molly tuh ternyata pengen temenan sama dia. Tapi ketika lagi Molly mau deketin dia, si Haley ini langsung kayak grrr gitu loh. Karena mungkin dia itu adalah cara dia untuk melindungi diri dia gitu ya. Karena dia penakut gitu. Nah tapi selang beberapa bulan mereka tuh lama-lama udah akrab, best friend forever banget tuh cara mereka main tuh. Dari situ juga sifat asli mereka tuh udah kelihatan gitu. Molly itu ya guys, dia jahil parah sama kita. Jadi pernah aku tuh lagi bersih-bersih ya, lagi ngepel, dia bolak-balik sengaja dari teras ke dalam, dari ruang tamu ke dari teras dia bolak-balik sengaja gitu loh, mau ngotorin kakinya buat napak di ruang tamu abis dipel itu. Jadi marah gitu loh, dia abis kita marah dia langsung seneng. Dia jadi suka buat orang emosi, dia suka ngejalin Haley juga. Jadi kalau Haley belum emosi dia nggak bakal puas gitu. Nah dia makanan kesukaan mereka itu ayam dan snack. Terus gak sih, kayaknya kesukaan ayam itu sebenarnya kesukaan Molly doang. Haley tuh bisa apa aja, dia apa aja mau makan gitu. Molly enggak, Molly picky eater parah. Dia bener-bener milih makanan, jadi susah kalau ngasih makan Molly itu. Tapi kalau Haley gampang kok, apa aja dia mau. Dia tipe-tipe yang doginya bersyukur apa adanya gitu. Molly mana ada. Nah udah gitu, udah berapa bulan Molly tuh hilang guys.
Jadi ternyata dilihat dari CCTV mereka itu suka bepergian subuh-subuh lewat rongga-rongga pagar gerbang gitu. Ternyata mereka tuh muat. Aku kira mereka tuh udah nggak muat loh, karena kan pas lagi keadaannya masih ada Noli itu kan mereka emang kecil banget kan badannya, jadi wajar. Ternyata mereka bisa, jadi mereka kayak ngide gitu loh. Nah, tapi beberapa emang hari itu mereka bisa balik lagi karena mereka tuh sering jalan-jalan juga kan, jadi otomatis pasti mereka udah inget jalan kan, jalan pulang. Nah, jadi ada suatu saat ketika lihat di CCTV, jadi Molly itu keluar tuh, dia ngajak Heli keluar subuh-subuh. Nah, Molly ini nganterin Heli gitu dulu loh, jadi Heli masuk, Molly pergi lagi sendiri, gak tahu dia kemana. Nah, dari situ dia hilang nggak tahu kemana sampai sekarang. Jadi Heli dari semenjak itu dia kelihatan banget stresnya, dia nggak mau makan, bulunya rontok parah, terus dia kayak lemes gitu loh, kayak kayak nggak aktif lagi gitu loh. Bahkan kita kayak mau main sama dia lemes gitu loh, mungkin karena dia kehilangan kayak ngerasa, karena ya teman satu-satunya kan Molly gitu loh. Nah, udah beberapa bulan datanglah satu lagi di bulan Desember, aku inget banget karena dia datang di hari ulang tahun aku gitu. Dia putih, dia anjing putih gitu, dia kayak anjing kampung tapi bukan anjing kampung gitu loh, dia kayak 11-12 kayak husky tapi bukan husky gitu. Dia kayak gitu, dia datangnya keadaannya pas umur kayaknya sebulan 2 bulan gitu ya. Nah, udah gitu Heli ini ternyata dia belum menerima Milo. Anjing barunya namanya Milo, kayak yang satu ini. Jadi ternyata dia tuh enggak nerima Milo gitu loh. Jadi tiap Milo mau ngajak main dia nolak gitu. Nolaknya tapi mungkin karena Milo tuh masih kecil, dia nolaknya itu kayak langsung ngehindar doang, enggak kayak digonggongin atau entah dia ngegigit tuh enggak, dia cuma ngehindar gitu. Tapi makin lama ya Heli nerima Milo lah ya. Udah nerima Milo, udah gitu. Nah, segitu dulu ya obrolan kita tentang dunia peliharaan. Terima kasih udah dengerin podcast Selin. Dan kalau misal kalian punya cerita tentang peliharaan kalian, jangan lupa share ke aku ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.